Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Anggota kelompok adalah Ahmad Yusuf, Beni Chandra, Yuda Ganda Krama, Zahra Aulia, Siti Sumiati, dan Siti Elizabeth. Kronologi peristiwa Rengas Dengklok yang disebut sebagai penculikan dua tokoh, Soekarno dan Muhammad Hatta, oleh sejumlah pemuda antara lain Khairul Saleh, Wikana, dan Soekarni. Keduanya diculik dari Jalan Menteng 31, Jakarta menuju Rengas Dengklok, Karawang. Penculikan tersebut berlangsung sekitar pukul 3 dini hari, sehari menjelang kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya, Soekarno dan Muhammad Hatta serta tokoh-tokoh lainnya menginginkan supaya proklamasi ditetapkan melalui PPKI. Sementara, golongan pemuda menginginkan supaya proklamasi dilakukan secepatnya tanpa melewati PPKI yang diasumsikan sebagai badan hasil bentukan pemerintah Jepang. Pada 14 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar kabar dari radio bahwa Jepang menyerah dari sekutu dalam Perang Asia Timur Raya. Syahrir segera menemui Soekarno dan Hatta untuk menyampaikan kabar tersebut. Saat itu Soekarno dan Hatta baru saja pulang dari Dalat, Vietnam. Usai bertemu dengan pemimpin militer tertinggi Jepang untuk kawasan Asia Tenggara, Marsekal Terauchi kepada Soekarno-Hatta. Terauchi menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Silang pendapat pun terjadi di antara ketiga tokoh bangsa itu. Syahrir meminta agar kemerdekaan segera dideklarasikan, namun Soekarno dan Hatta belum yakin dengan berita kekalahan Jepang. Keduanya justru memilih menunggu kepastian sembari menanti janji kemerdekaan dari Dai Nippon. Mengantisipasi itu, golongan muda melakukan penculikan supaya Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang, bahwa kemerdekaan yang sebenarnya merupakan hasil dari perjuangan bangsa Indonesia semata, bukan pemberian dari Jepang. Menghadapi desakan tersebut, Soekarno dan Hatta tetap tidak berganti pendirian. Soekarno merasa bertanggung jawab sebagai ketua PPKI, sementara itu di Jakarta, Khairul dan kawan-kawan sudah menyusun rencana merebut kekuasaan memproklamirkan kemerdekaan. Tetapi apa yang sudah direncanakan tidak sukses dijalankan karena tidak semua anggota PETA pembela tanah air mendukung rencana tersebut. Untuk lokasi, rencana awal proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia akan dibacakan Bung Karno dan Bung Hatta pada hari Jumat 17 Agustus 1945 di lapangan Ikada. Sekarang, lapangan Banteng yang sekarang sudah menjadi lapangan Monas atau di rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur 56. Akhirnya dipilih rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 sebab kabar pergelaran acara di lapangan Ikada sudah tersebar. Bahkan beberapa tentara-tentara Jepang sudah bersiap-siap. Sebagai menghindari kericuhan, sementara itu, segala persiapan kemerdekaan sudah beres, termasuk teks proklamasi yang sudah disusun di Rengas Dengklok di rumah seorang Tionghoa bernama Dijiao Ki Siong. Sementara itu, bendera merah putih sudah dikibarkan para pejuang di Rengas Dengklok pada Kamis 16 Agustus 1945. Di waktu yang sama, Yusuf Kunto dikirim untuk berunding dengan pemuda-pemuda yang ada di Jakarta. Namun, sesampainya di Jakarta, Kunto hanya menemui Wikana dan Mr. Ahmad Subarjo. Hasilnya, Kunto dan Ahmad Subarjo ditugaskan ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno, Hatta, Fatmawati, dan Guntur untuk membacakan proklamasi kemerdekaan. Keesokan harinya, tepatnya pada 17 Agustus 1945, pertanyaan proklamasi dikumandangkan oleh kedua proklamator Soekarno-Hatta. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia sendiri diketik oleh Sayuti Melik menggunakan mesin ketik yang dipinjam dari kantor Kepala Agen Tingkatan Laut Jerman. Ia adalah Mayor Laut Dr. Herman Kandeler. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.